Sekarang kita akan memasuki materi bagaimana mengidentifikasi ide usaha. Baik, di sini ibu-ibu ada yang sudah memiliki usaha? Oke. Ada lagi, Cung? Siapa lagi yang memiliki usaha? 2. Oke. Nah, ibu yang di belakang? Oke, 3. Jadi semuanya ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi untuk yang sudah, ini bagaimana sih ibu tadi awalnya kenapa bisa usaha itu gitu. Nah, yang pertama dulu itu ibu, usahanya apa? Pedagang. Ya, dagang lauan bu, lauk pauk. Ya, ya. Coba bapak yang di belakang, usahanya apa pak? Es campur. Ya. Oke. Nah, dari usaha-usaha itu tentunya bapak juga dan ibu berpikir sebelumnya kan, bagaimana supaya usaha ini berjalan. Potensi apa yang ada di lingkungan ibu bapak kan? Kira-kira yang tadi dagang lauk pauk itu kan seperti apa potensinya, sumber daya alamnya bagaimana, lauk pauknya apa yang dijual gitu. Itu bapak juga sama, apa yang dijual, es campur dan sebagainya gitu kan. Itu merupakan awal dari ide usaha. Nah, tentunya setelah bapak ibu memiliki usaha, itu juga awalnya bapak ibu memikirkan kan bagaimana untuk mewujudkan suatu usaha itu. Tentunya bapak ibu akan terus berpikir bagaimana mewujudkan ide gagasan yang sudah bapak ibu miliki. Dari semua usaha yang bapak ibu miliki, tentunya usaha sekecil apapun memerlukan rencana yang matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Tentunya tidak akan kan ada usaha yang mau rugi. Ada nggak, Cung? Usahanya yang mau rugi? Betul, nggak mau ya. Nggak mau kalau misalkan usahanya rugi. Karena sekecil apapun itu, usaha harus dapat menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, kira-kira yang belum dapat usaha nih, kita akan mengumpulkan ide gagasan usaha yang bapak ibu akan jalani. Untuk memulai usaha perlu mengenali potensi kekayaan yang tersedia di sekitar kita. Gitu. Maka potensi kekayaan apa yang tersedia di sekitar kita nih kira-kira harus kita amati. Nah, kira-kira apa, Bu? Ya, karena dekat laut ya di Indramayu. Ikan, betul. Jadi bisa pakai dagang atau usaha lauk pauk. Oh iya, cuacanya panas ya Pak ya? Benar. Dagang es campur itu ya cocok kalau untuk diadakan di Indramayu, itu sangat cocok. Nah, seluruh hasil alam atau kondisi lingkungan bisa jadi modal awal untuk mulai usaha. Jadi apa yang menjadi potensi ini akan menjadi modal usaha kita semua. Namun perlu didukung nih Bu, Pak. Didukung atas dasar apa? Pengetahuan dan
keterampilan untuk mengembangkannya. Jadi ya perlu juga kita ilmu untuk bagaimana kita mengembangkan usaha kita. Ya. Caranya apa? Ya kita harus punya pengetahuan dan keterampilan. Kalau misalkan kita tidak punya keterampilan dan pengetahuan itu, bisa terjadi bangkrut nggak? Betul, bisa ya, bisa terjadi kebangkrutan dan itu tidak diharapkan dalam rangka kita usaha gitu. Nah, kira-kira nih keterampilan apa yang dimiliki Bapak Ibu sekiranya bisa mengembangkan potensi usahanya? Kira-kira apa? Memasak ya, memasak tadi, memasak. Jadi diolah tuh ikan yang ada di laut, kita beli terus kita olah. Nah, keterampilan. Jadi kalau kita jualnya ikan itu hanya ikan belum matang, itu harga mungkin kurang. Tetapi kalau misalkan kita punya keterampilan dimasak, diolah, maka ikan itu akan menjadi harganya mahal gitu. Terus apa lagi kira-kira? Ada yang menjahit? Ya, Ibu ya. Ibu di rumah punya mesin jahit? Bu, punya. Bagus, dikembangkan lagi ya Bu ya. Menjahit itu juga sama gitu. Karena kan kalau misalkan misal di kelompok ini saja, yang punya keterampilan menjahit itu sangat kurang. Jadi alhamdulillah Ibu itu punya keterampilan untuk menjahit, bisa dikembangkan. Jadi kalau ada konveksi besar, bisa untuk diwujudkan ke arah sana ya, untuk dikembangkan keterampilan menjahitnya. Baik, sekarang kita kerja kelompok dulu ya. Kita kerja kelompok. Saya beri waktu, silakan Bapak Ibu buat kelompok, menulis ide jenis usaha ya yang mungkin dilakukan dengan memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang sudah nanti silahkan ditulis di tabel ya. Silakan ditulis dulu. Saya kasih waktu untuk Bapak Ibu berdiskusi kira-kira apa saja. Sudah? Belum? Baik, kalau sudah silakan ditempelkan di sini. Kalau sudah ditempelkan ya, potensi apa, usaha apa yang nanti akan dijalani, tempelkan saja. Boleh tadi sudah berdagang, terus ada juga yang menjahit ya kan, terus ada juga yang bapaknya suka mancing ya, nggak apa-apa, ditempelkan saja ide-ide usahanya gitu. Nah, ada berbagai kesempatan nih untuk memulai atau mengembangkan ide-ide usaha sesuai dengan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Itu yang tadi sudah Bapak Ibu tulis. Sekali lagi, ada berbagai kesempatan untuk memulai usaha, untuk mengembangkan ide-ide usaha sesuai dengan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada.